099. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ini sendiri terbagi menjadi beberapa submateri, di antaranya pengertian demokrasi, ciri-ciri demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia, dan yang terakhir pelaksanaan serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, saya sendiri sekarang akan menjelaskan mengenai pengertian demokrasi dan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi juga berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk semua warga negaranya. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli, salah satunya menurut Abraham Lincoln, yakni bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri konstitusional, yakni yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang ditulis dalam konstitusi dan undang-undang dalam negara tersebut. Yang ketiga, ciri dari perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri dari kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi tersebut. Yang keenam, ciri kekuasaan, ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, ciri dari tanggung jawab, yakni adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam suatu pelaksanaan sistem demokrasi. Sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan ciri-ciri demokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Rosavelia Nur Aisyah, NPM 1913320013 akan mempresentasikan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari Yunani kuno, abad ke-5 Masehi. Sejak negara Indonesia merdeka, menetapkan paham demokrasi sebagai pengaturan hubungan antar rakyat dengan negara lain. Contohnya, pada pendidikan Belanda dan negara-negara Eropa lain, maupun pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda, sehingga Indonesia akrab dengan ajaran demokrasi yang telah berkembang di Eropa dan Amerika. Dalam kehidupan kenegaraan, Indonesia telah menjalankan paham demokrasi perwakilan seiring dengan berlakunya UUD sementara 1950. Negara Indonesia mempraktekkan model demokrasi parlementer MUMI. Presiden I.R. Soekarno mengeluarkan maupun memberlakukan kembali Dekret Presiden dan UUD 1945. Saat itulah ditetapkan model demokrasi terpimpin sesuai ideologi negara Indonesia dan paham integralistik. Kemudian, Presiden Soeharto menggantikan I.R. Soekarno menetapkan sistem demokrasi yang berbeda, yaitu demokrasi Pancasila atau Orba. Demokrasi inilah yang sesuai dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sistem demokrasi ini cukup lama, sekitar 30 tahun.
Sejak Orde Baru runtuh, NKRI memasuki kehidupan kenegaraan yang baru, yaitu hasil dari kebijakan reformasi. Kebijakan ini dianggap sumber utama terjadinya kegagalan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru. Sistem demokrasi pasca reformasi sama dengan demokrasi reformasi karena belum ada kesepakatan mengenai nama keduanya. Demokrasi ini belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke tatanan kehidupan kenegaraan yang stabil maupun lembaga-lembaga yang paling utama seperti lembaga eksekutif, legislatif. Lembaga tersebut membentuk melalui pemilihan langsung yang sesuai persyaratan sebagai mekanisme demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Suryo, NPM 19133200102. Di sini saya akan meneruskan presentasi yaitu jenis-jenis dan prinsip demokrasi di Indonesia. Suatu negara dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahi menyatakan terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, yaitu 1. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPRD. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga negara, dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberikan informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesepakatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, bersengkat dengan rasa aman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi dengan membutuhkan informasi yang akurat. Untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. 6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah dan membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Terdapat pula jenis demokrasi yang disebabkan oleh perkembangan dalam pelaksanaannya, berbagai kondisi dan tempat. Oleh karena itu, pembagian jenis demokrasi dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat. 2. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Jenis demokrasi ini dapat diklasifikasi. 3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Demokrasi diklasifikasikan. 4. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara atau Nurtina. Kemudian akan dilanjutkan yaitu perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Sirlestari, NPM 19133200107 dari kelas manajemen A3.
Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah bangsa, ada 3 macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini dipraktekkan pada masa berlakunya UUD 1945. Periode pertama yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan berlakunya kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintah tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Kemudian, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan diungkapkan oleh Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante pada tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain: A. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. B. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. C. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala sosial, kenegaraan, dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial. D. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemudian yang terakhir E. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun keseharusan dalam demokrasi terpimpin. Kemudian yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi harus disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia.